bisa mempertanyakan ulang silakan, tetapi dalam hal ini kita tidak ada paksa satu dengan yang lain sehingga merujuk pada sebuah diskusi yang kusir. Nah, jadi teman-teman, lagi pula saya ini tidak terkategorikan sebagai debater yang menyerang-menyerang gitu ya. Jadi selama ini juga Ustaz Yusuf PI sudah tahu saya dan kita sudah lama kenal di YouTube. Ya, saya hanya mengcounter tentang keimanan kita. Nah, jadi Ustaz Yusuf meminta untuk diskusi, maka saya terima. Saya bilang oke, baik, kita akan diskusi pada malam ini. Karena dari minggu lalu sebenarnya, cuman saya cukup sibuk ya teman-teman dengan pelayanan juga. Jadi banyak urusan-urusan sehingga tidak ada waktu. Dari malam ini waktu saya untuk bisa berdiskusi dengan Ustaz Yusuf. Itu suatu kehormatan dan suatu kebahagiaan bagi saya juga, sehingga bisa menimbang ilmu dan bisa berdiskusi. Nah teman-teman, malam ini kita nantinya akan berdiskusi tentang Tuhan. Nah dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Dan Tuhan yang benar pasti Allah Tritunggal. Karena mustahil Allah itu tidak Tritunggal. Karena Allah disebut sebagai kasih dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Ya, Allah itu kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi Allah, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah jadi karena Allah itu kasih, dari mana kita tahu bahwa dia sudah memiliki kasih pada dirinya? Yaitu ada hubungan, ada relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga Allah itu pasti Allah Tritunggal. Bukan 3 Tuhan seperti yang dituduhkan selama ini. Bukan berarti Tuhan kita memiliki 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3 seperti tuduhan-tuduhan. Tidak demikian. Allah Tritunggal itu adalah 3 pribadi dalam satu entitas. Ya 3 entitas, mohon maaf, 3 entitas dalam 3 pribadi, dalam satu hakikat, ya dalam satu hakikat. Jadi teman-teman semua, bukan berarti ketika dikatakan 3 pribadi atau 3 entitas maka kita memiliki 3 Tuhan. Nah pada malam hari ini kita akan buktikan, tentu dalam pertanyaan-pertanyaan Ustaz Yusuf nanti akan menjawab, apakah Yesus itu Tuhan atau hanya nabi dan utusan daripada Tuhan alam semesta, pencipta langit dan bumi. Dan itu kita akan membuktikan itu nanti teman-teman dengan ayat-ayat Alkitab tentunya. Ya jadi teman-teman support ya. Banyak teman-teman bilang hati-hati kita santai. Saya kenal lama dengan Bro Yusuf PI, sekalipun tidak pernah diskusi, baru kali ini ya bisa tatap muka dari Zoom, dari TikTok ya, untuk bisa bersama-sama dalam live. Dan malam ini tema utama kita adalah tentang konsep ketuhanan, baik secara Islam maupun juga secara kekristenan. Jadi saya pikir itu saja dulu pembukaan dari saya ya, opening statement. Kiranya teman-teman semua support ya, sekali lagi support, berikan dukungan, tap-tap layar, dan doakan juga supaya pemberitaan Injil, supaya nanti kedepannya Pak Ustadz bisa kita tenggelamkan di air Kalimantan Selatan. Ya, kita permandikan dia teman-teman, bila Tuhan izinkan ya, jika dia adalah orang pilihan. Siap, oke, saya rasa seperti itu ya. Waktu sisa silakan untuk Pak Ustadz. Gak apa-apa, kalau mau ada yang promo, mau dipromoin, silakan promo kan, habiskan. Oke. Ya, saya hanya mengajak teman-teman saja, jangan sampai ketinggalan YouTube Bang Laskar Kristus ya. Jadi YouTube akhir-akhir ini gara-gara TikTok itu sepi YouTube. Jadi silakan buat teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube TV Laskar Kristus, silakan kita belajar berapologet bersama-sama di channel TV Laskar Kristus ya. Tembuskan 300.000 teman-teman. Sekarang udah 280.000 subscriber. Ya, itu saja mungkin promosinya, Pak Ustadz. Oke, itu ya dari kawan kita ya teman-teman. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, kuharap bisa ditutup mic-nya nanti ya, Rip ya, waktu masing-masing gitu. Sendiri-sendiri kita nutup mic. Oke, boleh bro, boleh. Nanti saya pakai itu saja, saya tinggal mute saja. Baik, teman-teman semuanya yang 2000 orang di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di live streaming saya maupun di YouTube manapun yang menyiarkan gitu ya. Termasuk di YouTube saya Yusuf PI Reaction. Pada kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi pertama kali dengan kawan lama kita ya. Sebenarnya saya udah lama kenal dengan Arif ya teman-teman.
hanya sebatas ya kita saling sindir di YouTube kan kayak gitu. Setiap kali dia angkat konten saya tanggapi gitu ya. Karena apa? Karena kita perlu tanggapi ngibulnya Arif, kan perlu dijawab juga kayak gitu. Udah lama, beberapa tahun ya, mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu saya kenal dengan Arif gitu ya. Dia sering juga nanggapin konten YouTube saya. Coba saya pikir ya, karena Arif mumpung ada di TikTok nih, ya udah coba saya mau diskusi secara langsung dengan dia gitu ya. Pada kesempatan malam hari ini dia mau bahas tema tentang masalah konsep ketuhanan. Teman-teman semuanya, kita sudah berdiskusi dengan beberapa pendeta ya kemarin itu ya. Penonton setia saya pasti tahu tuh ya, pendeta siapa saja saya pernah diskusi tentang masalah konsep ketuhanan. Nah, pada malam hari ini coba kita diskusikan dengan Arif. Apa jawabannya tentang masalah konsep ketuhanan dia? Karena kita mengetahui di masa yang lalu saya debat dengan pendeta, nanya 3 pendeta, ada 5 jawabannya. Ya, kayak gitu. Beda-beda semuanya. Kan kayak gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi coba, apakah jawaban Arif sama dengan pendeta-pendeta yang lainnya? Atau mereka ini memang satu konsep atau berbeda-beda konsepnya kayak gitu ya. Terkait tentang masalah agama Islam, saya sampaikan dulu ya beberapa ayat tentang masalah Al-Quran kita dari konsep tauhid atau konsep ketuhanan di dalam agama Islam ya teman-teman. Kita semua muslim sama. Konsep ketuhanan di dalam agama Islam itu udah finish gitu ya teman-teman. Dengan dasar dalil dari Quran surah Al-Ikhlas pastinya. Nah, jadi dapat kita lihat di situ ya. Allah mengatakan ya dalam firman-Nya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk ya. Nah, terus lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dirinya. Artinya dia bukan manusia. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita pikirkan, itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Oke teman-teman, sekilas tentang masalah Quran surah Al-Ikhlas. Belum lagi kita merujuk ke dalam Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang dikatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Salah satu sifatnya mukhallafatul lil hawadits. Dia berbeda dengan makhluk, berbeda dengan sesuatu yang baru. Terus zat Allah itu juga tidak dapat dilihat. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Mata kita ini tidak dapat melihat Tuhan, ya. Karena apa? Bukan Tuhannya yang nggak ada, tapi mata kitanya yang terbatas. Mata kita mau lihat alis aja kagak bisa, ya kagak bisa gitu. Paling apa? Bulu-bulunya aja nih. Kalau keseluruhan nggak bisa. Mata kita mau lihat telinga juga nggak bisa, gitu ya. Nah, artinya apa? Mata kitanya yang terbatas, bukan Tuhannya yang kagak ada, ya. Terus dia menciptakan langit dan bumi, mengurus makhluknya. Itu ada di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi ya, teman-teman. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dia mengurus makhluknya. Dia tidak pernah mati. Dia yang menciptakan hidup, dia yang membuat maut. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Sekilas cuplikannya tentang masalah ketuhanan di dalam agama Islam. Jadi saya berharap kawan kita Arif ya, di dalam berbicara kepada umat Islam, coba Arif jauhkan dulu pemikiran di otaknya itu bahwa Tuhannya umat Islam itu sama dengan makhluk. Kalaunya disamakan dengan makhluk, jelas nggak bakalan nyambung diskusi dengan umat Islam. Karena umat Islam Tuhannya bukan makhluk. Tuhannya bukan manusia, tapi umat Islam adalah Tuhan yang menciptakan kita di dalam rahim ibu kita dan seluruh langit serta isi bumi. Ya teman-teman. Panas nih teman-teman, panas kayaknya ya. Panas, kita bakal panas ya. Rep, ini Rep, mic-nya belum Rep. Oke. Kedengaran ya? Ada. Siap.
Ya, ini sekarang siapa ini? Ini langsung ke Kamu pertanyaan kepada boleh nanya, Abang. boleh menegaskan kekristenan, habis itu nanya tentang Islam, nanti aku jawab sekalian langsung tanya gitu. Oh gitu. Ah, Baik. Oke. Ya, baik teman-teman sekalian. Tadi kita sudah dengarkan pemaparan daripada Ustadz Yusuf. Jadi memang jelas bahwa Tuhannya orang Ustadz Yusuf PI dengan Tuhannya kita atau Tuhannya saya, teman-teman, tentu saja berbeda ya. Tentu saja berbeda. Ya, kenapa berbeda? Karena di dalam Al-Quran itu tidak pernah dikatakan aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi dalam Alkitab jelas yang kita sembah adalah Tuhan ya atau Allah daripada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, karena Abraham adalah bapa segala orang beriman. Makanya dikatakan aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Baik, konsep ketuhanan di dalam kekristenan kita itu sudah finish. Ya, kalau tadi Ustaz Yusuf mengatakan bahwa di dalam Islam itu konsep ketuhanan itu sudah selesai. Dalam kekristenan sudah. Tetapi bagaimana ketika ada para bidat, misalnya oneness atau JO gitu, Sabellianisme, ya, Marcionis, ya kan? Atau Mormon, Saksi Yehova, itu adalah bidat-bidat yang tentu saja tidak mengerti tentang konsep ketuhanan. Tetapi bagi kami sebagai kekristenan yang percaya kepada doktrin Tritunggal, yang percaya bahwa Allah itu pasti Allah Tritunggal, tidak satu pribadi lalu tiga peran. Ya, jadi dia jadi Bapa, dia jadi anak, dia jadi Roh Kudus juga. Tidak, tapi dia memiliki kepribadian yang berbeda, tapi memiliki satu hakikat. Makanya dikatakan una substantia tres personae. Ya, tiga entitas dalam satu hakikat keilahian. Nah, teman-teman sekalian, di dalam kitab Kejadian itu sudah dijelaskan teman-teman kepada kita. Ya, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27 itu sudah berbicara tentang kejamakan Tuhan. Sudah berbicara tentang bagaimana kemudian Allah kita itu memiliki kejamakan, bukan satu yang sepertinya dipahami oleh saudara-saudari kita Muslim dan juga tambah plusnya oneness, ya kan? Tidak sama, ya. Tapi kita dikatakan di sana dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Bayangkan. Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Di sini kita melihat bahwa gambaran Allah itu ada tercermin dalam manusia pertama yaitu Adam. Tetapi kejatuhan manusia lah yang menghancurkan itu. Makanya dikatakan Roma 3:23, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, konsep ketuhanan kita udah sangat jelas. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Saya sering katakan bahwa doktrin Tritunggal, ya, bahwa Bapa, Putra, Roh Kudus itu merupakan jantung kekristenan. Orang tidak percaya dengan Allah Tritunggal, out daripada kekristenan. Anda bukan seorang Kristen, ya. Karena saya lebih percaya dengan bapak-bapak gereja, saya lebih percaya dengan para rasul daripada percaya kepada orang yang berkata bahwa Tuhan itu satu tapi memiliki tiga peran. Nah, jadi dalam konsep keislaman yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf jelas. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik di sini, saya sudah katakan tadi, saya sudah sampaikan ayat-ayatnya, bahkan misalnya di dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 itu menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Ya, ketika pembaptisan Yesus itu jelas Yesus masuk di dalam air. Lalu ada Roh Kudus berupa burung merpati, seperti burung merpati. Lalu ada suara Bapa sang sumber. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya kan? Kepadanya lah aku berkenan. Jadi di situ sudah menjelaskan tentang Allah Tritunggal kita. Allah itu esa. Ya. Kemudian di dalam Markus 1 ayat 9 dan 11, Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu memiliki satu kesatuan. Dan masih banyak lagi dalam Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan bahwa asal mula daripada Yesus Kristus dari Bapa, karena dia adalah firman sang Bapa. Dia adalah logos, logikalnya Allah. Allah menciptakan segala sesuatunya melalui firman-Nya, dan itulah logos atau hadafar. Dialah yang menciptakan. Makanya Yohanes 1 ayat 3 itu mengatakan demikian. Nah, ini yang saya tanyakan mungkin dari Islam untuk Pak Ustadz, karena tadi Pak Ustadz sekalian juga untuk bertanya katanya tentang konsep ketuhanan. Saya pertama-tama dulu harus menanyakan bahwa apakah, saya konfirmasi saja, apakah memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sama dengan Allah atau Tuhan yang disembah oleh Musa. Karena Tuhan yang disembah oleh Musa itu dikatakan aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan jika ada, kalau memang sama itu Allah daripada Israel,
Musa dan Allah yang disembah oleh Muhammad dan umat muslim, maka tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran bahwa ada keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mungkin itu pertanyaannya Pak Ustadz. Oke ya teman-teman. Ini nanti saya jelasin sambil ketik ya. Oke. Nanti kalau cuma saya bacakan nanti dibilang gak berdata kan pulang kayak gitu. Jadi harus ditampilkan datanya nanti ya. Nah masalah Pak Ustadz, santai saja. Kalau sama saya santai. Saya mute dulu ya. Baik. Baik teman-teman semuanya, pertanyaan Arif akan saya jawab dulu ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala ini Tuhannya yang disembah oleh Israel juga? Bukan cuma Israel, seluruh alam gitu ya. Kayak gitu Rip. Terus di mana pengakuannya bahwa Allah Subhanahu wa taala ini adalah Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel? Di mana di dalam Al-Qur'an ayatnya? Anda bisa buka di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Tuh. Allah Subhanahu wa taala itu yang mengutus Abraham, yang mengutus Yakub, yang mengutus Ishak, yang mengutus nabi-nabi keseluruhan. Terkait tentang masalah Nabi Musa. Oh, baik ya. Teman-teman, nanti dikira kita tidak berdata ya, saya akan tampilkan. Enggak apa-apa ya teman-teman, sambil ketik-ketik gitu ya. Jadi terkait tentang masalah Nabi Musa, di mana pengakuannya? Baik, itu ada di dalam Quran surah Toha ayat 14. Silakan nanti Anda buka juga ya, Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi Rip ya, Tuhannya Nabi Musa adalah Tuhannya yang disembah oleh umat Islam ya. Nah jadi begini Rip, saya bukakan Toha. Inilah teman-teman hafal, cuma teman-teman Kristen kan kasihan kalau enggak ditampilin gitu ya. Bentar ya. Nah ini ya. Nah, ini ayatnya Toha 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Jadi ini perkataan kepada Nabi Musa ya. Tiada Tuhan selain aku, sama Tuhannya yang disembah oleh umat Islam. Berkaitan tadi tentang masalah Tuhannya Israel. Nih ya. Apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Ya. Nah, berkaitan tentang masalah kekristenan, saya juga mau menarasikan sesuatu. Tuhannya para nabi itu ya Rip ya, contoh Tuhannya Abraham dan Tuhannya Nabi Musa itu tidak dapat dilihat dengan mata. Di Keluaran 33 nomor 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, kata Tuhan kan kayak gitu. Maka apabila kau memandang wajahku, kamu akan mati. Jadi di zaman Nabi Musa, orang yang lihat Tuhan itu manusianya akan mati. Lah di zaman Yesus ya, Tuhannya yang nongol, bukan manusia yang mati, tapi Tuhannya yang mati kan kayak gitu. Kebalik. Jadi ini konsep dari mana gitu? Nabi mana yang pernah menyembah Tuhan jadi manusia? Itu yang akan kupertanyakan sama kamu. Nabi mana ya yang pernah menyembah Tuhan yang menjadi manusia? Coba sebutkan.
Apakah ini ajaran dari para nabi Kristen ini? Berkaitan tentang masalah Tritunggal, jelas Rip bahwa Al-Quran itu menolak Tritunggal. Ayatnya ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73, ya 73, Al-Maidah 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu. Ditolak ya Trinitas itu. Jelas, karena itu bukan konsep yang diajarkan oleh para nabi, bukan. Nggak pernah Yesus mengajarkan Trinitas. Coba Rip, kalau kau beranutkan Trinitas dan yang lain-lainnya kau anggap bidat, maka satu, kutambahkan pertanyaannya, di mana Yesus mengajarkan Trinitas? Silakan dijawab. Dua pertanyaannya Rip ya, di mana Yesus pernah mengajarkan Trinitas? Terus nabi apa yang pernah menyembah Tuhan jadi manusia? Yang pertama tadi kan Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia kan? Oke, sebentar, nanti dulu waktunya. Saya tulis dulu. Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia, betul ya? Dan di mana Yesus mengajarkan Trinitas. Oke, kemudian yang ketiga tadi tentang para bidat. Apa itu? Ya, yang ketiga nabi apa yang menyembah Tuhan jadi manusia? Oke. Saya terima dulu Pak Ustadz. Baik teman-teman sekalian, silakan tap-tap layar ya. Ini kita kalah terus dengan Ustadz ya, wajar dong. Pak Ustadz kan orang terkenal ya. Baik teman-teman sekalian, tadi Ustadz Yusuf ya, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu dengan pertanyaannya, nanti saya sanggah jawaban dia daripada tentang konsep ketuhanannya. Ya, jadi yang pertama dikatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia dengan merujuk kepada Keluaran 33 tadi. Dan ada beberapa lagi tentang ayat-ayat bahwa Allah itu bukan manusia, karena tidak bisa terhampiri. Bahkan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-16 juga mengatakan demikian. Dia adalah terang yang tak terhampiri. Lalu bagaimana kemudian konsepnya Tuhan bisa dilihat? Nah Pak Ustadz, kita harus bisa melihat dulu, misalnya Anda melihat di dalam Keluaran ya. Keluaran 33 Keluaran 3 ayat 1 sampai 4 itu Tuhan bertemu dengan Musa di di semak ya, di semak belukar. Ya, sebentar ya, saya buka dulu. Ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11 juga Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka. Ya, berhadapan muka. Jadi itu saya harus kasih tahu ayatnya dulu supaya juga Pak Ustadz bisa ini. Aduh, ini saya agak lambat kalau ini nih. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Nah, jadi dalam satu ayat ini saja, ini kita sudah melihat bagaimana kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan kemudian juga kita bisa melihat dalam kitab Kejadian Pak Ustadz, bagaimana kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Adam, yang berbicara kepada Adam dan berjalan di taman. Makanya Adam bilang, ketika kami mendengarkan suara langkah Tuhan berjalan di taman itu, kami bersembunyi karena kami telanjang. Jadi yang berjalan di situ adalah teofani daripada Elohim, ya, teofani daripada Elohim. Nah, jadi Pak Ustadz, konsep Tuhan tidak bisa dilihat dalam Perjanjian Lama. Saya setuju bahwa Allah itu transenden, yang kami sebut sebagai Sang Sumber, yaitu Allah Bapa itu tidak ada yang bisa melihat, tidak ada satupun yang bisa memandang. Ya, Dia adalah cahaya yang tak terhampiri, yang tidak takluk pada maut. Tapi ingat, di dalam Yohanes 1 ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-18, apa dikatakan? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, perhatikan, anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya.
Yesus Kristus yang menyatakan, itulah konsep Tritunggal saya sampaikan tadi Pak Ustadz. Ya, bahwa Yesus Kristus itu satu hakikat dengan Sang Bapa. Tidak seorang pun yang melihat Bapa, tetapi dia melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, dialah yang menyatakannya. Siapa? Yaitu firman yang menjadi manusia di dalam ayat yang ke-14 Pak Ustadz. Nih, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini tentang Yesus, karena dalam Yohanes 1 ayat 1 ini berbicara tentang Allah. Ya, di mana dikatakan di sini pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Oke, yang kedua karena waktu saya karena ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Yang kedua, Anda menanyakan siapa? Ya, di mana Yesus mengajarkan Trinitas. Oke, baik. Yesus ketika sebelum terangkat ke surga dikatakan di dalam amanat agung Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, ada Bapa, ada Anak dan ada Roh Kudus. Kemudian di dalam Matius pasal 3 tadi yang saya sudah sampaikan di awal ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati. Ada Yesus, ada Roh Allah, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke ya. Nah sekarang nabi apa yang menyembah Tuhan jadi manusia? Ya, semua para nabi. Ya, semua para nabi itu mereka menubuatkan tentang Mesias. Contoh Musa dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Dia menubuatkan tentang nabi yang akan datang. Ya, kemudian Nabi Yohanes Pembaptis juga menyampaikan hal itu. Dia menunjukkan bahwa Yesus Kristus anak domba Allah. Oke, waktu saya habis. Karena 3 pertanyaan Pak Ustadz saya nggak sempat. Ini teman-teman, saya nggak sempat menyangka tentang itu. Nggak apa-apa, Rip. Kalau ya nggak cukup waktunya, kamu jawab 1 dulu atau 2 dulu sambil bertanya gitu, biar seru gitu. Jangan lupa gitu. Tapi boleh enggak saya tanya sedikit untuk menanggapi nanti Pak Ustaz. Silakan, nggak pakai waktu nanya, silakan. Iya, hanya simpel saja. Untuk menanggapi jawaban Pak Ustaz tadi. Bilang tadi kan bahwa Allah Tuhan itu alam semesta, ya. Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Tapi itu sangat bertentangan dengan surat An-Naml 91. Di mana dalam surat An-Naml 91 itu dikatakan Pak Ustaz, aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Ya, ini dalam surah An-Naml 91. Nah, di sini dikatakan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan negeri Mekah. Jadi itu cukup bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam semesta. Oke, itu saja Pak Ustadz. Silakan. Untuk masalah An-Naml 91 ya, teman-teman akan saya tanggapi dulu. Tuhan negeri Mekah. Baik ya teman-teman. Kalau kita memahami kosakata itu ya, kita juga harus melihat ayat-ayat yang lain. Ada juga Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, kayak gitu Rip, bukan cuma di negeri Mekah. Artinya ketika dia menyebutkan Tuhan negeri Mekah, dia menghususkan untuk nabi yang dia utus di negeri Mekah, gitu ya. Bukan berarti dia hanya Tuhan di seputaran Mekah, tapi dia Tuhan seluruh alam, gitu maksudnya. Ya, contoh aku menyebut seorang Arif mempunyai kepala. Apakah kalau dilihat Arif itu hanya punya kepala? Kan tidak, ada tangan, ada kaki. Artinya ketika disebutkan satu dari daerah di muka bumi ini, artinya yang dimaksud mencakup keseluruhan. Sama ketika aku menyebutkan Arif punya kepala, padahal Arif selain punya kepala juga punya tangan, kaki dan yang lainnya. Jadi kita perlu lihat juga ayat yang lain. Quran surah Al-Fatihah ayat 2 ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan semesta alam. Kalau nyaku bawa di situ ya Allah negeri Mekah ada, Allah Islam negeri Mekah, Allah Israel ada, kan kayak gitu. Cuma yang kagak ada itu Allah Kristen, kan kayak gitu Rip.
Allah Israel ada, Allah Islam ada, Allah Kristen di mana? Mana coba? Itu ya tanggapanku tentang masalah Al-Quran. Berkaitan tentang masalah konsep ketuhanan kamu, ya Rip ya. Kita dapat mengetahui di perjanjian lama itu kan doktrinnya memang tidak dapat dilihat. Kata ente memakai 1 Yohanes 18 ya. Aku buka tadi ayatnya ya. Nih, buat Arif. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ya, di sini tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Betul? Iya. Ya. Tidak pernah dilihat. Baik. Kalaunya tidak pernah dilihat, kalau Yesus ya Allah yang menjadi manusia, Yesus itu Allah atau bukan gitu? Itu pertanyaanku nanti. Ya, kalaunya Yesus itu adalah seorang manusia, apakah dia Allah yang jadi manusia yang menjelma ke muka bumi? Kayak gitu. Maksud kamu itu atau seperti apa gitu? Karena kita mengetahui doktrin di perjanjian lama sudah kubilang di Bilangan 23 nomor 19. Lagi di situ dikatakan Allah bukan manusia dan bukan anak manusia, sehingga dia menyesal dan berdusta, kan kayak gitu. Terus juga kalau kita melihat di Hosea 11 nomor 9, di situ dikatakan Allah bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Doktrin zaman dulu ya itu tidak ada Tuhan jadi manusia. Tuhannya para nabi kutanyakan sama kamu ya, kamu jawabnya malah nubuatan. Tuhannya para nabi, nabi mana yang pernah menyembah manusia? Kata ente semuanya. Coba deh, kalaunya konsep para nabi terdahulu itu ya Rip ya, ada Tritunggal, Tuhan yang jadi manusia. Baik, kalau begitu aku mau tanya sama kamu, sejak kapan Nabi Musa menyembah Roh Kudus? Coba jelaskan sama saya ya. Katanya kan para nabi terdahulu menyembah Tuhan yang jadi manusia semuanya, kata Arif ya, semuanya gitu. Semuanya. Kalau begitu kita tanyakan aja Nabi Musa aja deh yang kita tanya, sejak kapan Nabi Musa nyembah Roh Kudus? Kan kayak gitu ya. Tolong pakai data gitu ya Arif ya. Di dalam Markus 12 nomor 29 Rip, di situ Yesus berseru ya, hai Bani Israel, dengarlah Tuhan kita Allah, Tuhan itu Esa, kan kayak gitu. Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nggak pernah Yesus ngajarin Tritunggal. Apalagi kalau kita melihat ke Yohanes 17 nomor 3 tuh ya, inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal engkau satu-satunya kata Yesus, bukan 3 dalam 1. Jadi sejak kapan Yesus itu mengajarkan Tritunggal? Coba kau jelaskan kembali. Oke, silakan. Baik. Oke. Ya, kedengar suara saya ya? Yes. Ada. Ada ya? Oke. Ya, silakan di tap-tap layarnya, guys. Ya, kita kalah terus ini dengan Pak Ustadz. Ya, jadi teman-teman sekalian, lagi-lagi ya bahwa Pak Ustadz menjelaskan tentang Tuhan daripada Allah Tuhannya, ya itu masih tetap bertentangan dengan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Sekalipun di dalamnya tadi Ustadz Yusuf berkata bahwasannya itu Yahudi itu punya Allah dan Islam punya Allah, tapi Kristen tidak punya Allah. Nah, kita tahu bahwa agama kita ini, agama Samawi itu kan terdiri dari itu, dari agama Ibrahim, dari bangsa Israel ya kan, gitu. Jadi kami juga menggunakan ya kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Talmud Yahudi dan juga kitab-kitabnya Yahudi ya, kami gunakan Taurat gitu ya, kitab-kitab Musa kami gunakan semua, dan itu kami menyembah Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi. Nah, jadi
yang saya tidak dapatkan tadi dari penjelasan Pak Ustadz itu bagaimana kemudian di dalam Islam ya dikatakan bahwa Tuhan alam semesta sementara dia sudah dikhususkan. Ini Nabi sendiri yang ngomong loh. Saya tidak lihat dari surah An-Naml tadi. Nabi sendiri yang ngomong bahwa dia hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan dalam kurung negeri Mekah. Gitu loh. Jadi dia tidak menyembah Tuhan negeri Yahudi, negeri Yerusalem atau mungkin dari mana lagi. Tidak, tapi hanya untuk negeri Mekah saja. Maka marilah sebagai Rasulullah junjungan, otomatis dia mengajak seluruh umat Islam termasuk Ustadz. Ya, termasuk Ustadz untuk menyembah Tuhan negeri Mekah saja. Jangan sembah Allah Abraham, Isa dan Yakub. Itu karena beda konsepnya. Oke. Kedua, saya akan itu nanti mungkin ditanggapin ulang itu Pak Ustadz. Tadi dikatakan bahwasanya dalam Hosea pasal 11 ayat 9 itu Tuhan bukan manusia. Kemudian dalam Bilangan 29 tadi juga berkatakan bukanlah manusia dan bukanlah anak manusia sehingga dia berbohong. Jadi lagi-lagi narasi itu dipelintir teman-teman. Ya, itu narasinya bahwa memang Tuhan itu bukan manusia seperti yang kita bayangkan sehingga dia bisa berbohong, dia bisa tipu daya dan segala macam. Dia tidak seperti manusia. Dia adalah Tuhan gitu. Bukan merujukan bahwa dia bukan manusia. Di situ ayatnya tidak dikatakan aku bukan manusia atau Allah bukan manusia di situ. Ya menjadi manusia gitu. Ya. Tidak dibatasi. Makanya tentang konsep Tritunggal yang Anda tanyakan tadi bahwa jelas Yesus Kristus itu mengajarkan konsep itu. Ya. Dikatakan ya di dalam apa namanya itu ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia menunjukkan bahwa ada Sang Bapa. Gitu. Ya, Yesus Kristus kan jelas bahwa dia adalah Allah, firman Allah yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Dan Yohanes 1 ayat 1 tadi pada mulai adalah firman. Lalu kemudian ketika di Taman Getsemani, ketika dia hendak mau disalibkan, itu dia berdoa kepada Sang Bapa, Sang Sumber. Kenapa dikatakan Sang Sumber? Karena dalam kekristenan hanya satu Bapa. Bapa itu siapa? Dalam 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, hanya satu Allah saja yaitu Bapa yang daripadanya bersumber segala sesuatunya. Maka Pak Ustadz, ketika Yesus Kristus ya berinteraksi dengan Sang Bapa itu menunjukkan bahwa ada dua entitas. Ya, kemudian nanti di dalam Yohanes pasal 14 ya dan pasal 16, disitulah baru nanti Yesus Kristus kembali ke sorga, lalu dia mengutus Roh Kudus yang merupakan entitas ketiga. Jadi Yesus Kristus sudah lebih dulu mengajarkan hal itu. Kemudian bagaimana kemudian apakah Yesus adalah Allah yang menjadi manusia seperti pertanyaan Pak Ustadz? Ya, Yesus Kristus dia adalah Allah yang menjadi manusia. Karena apa? Karena dia adalah firman yang melekat pada diri Sang Bapa. Dia ada bersama-sama dengan Bapa sejak semula. Makanya dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu dikatakan, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air dan berfirmanlah Allah. Ini berbicara tentang ketritunggalan. Ada Bapa, ada Roh Allah, ya ada Allah, ada Roh Allah, ada firman Allah yaitu Yesus Kristus. Lalu, ya, Yesus Kristus itu mengajarkan hal demikian. Ya. Makanya terbukti Yesus selalu membangun relasi dengan Sang Bapa. Makanya dikatakan kepada murid-muridnya, aku pergi kepada Bapa. Iya kan? Dan Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Untuk menunjukkan, dalam Yohanes 10 ayat 30. Untuk menunjukkan bahwa dia sehakikat dengan Sang Bapa itu. Nah jadi di sini Yesus Kristus mengajarkan. Nah apakah ketika Anda menanyakan apakah Yesus Kristus adalah Allah? Yes, dia adalah Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya Pak Ustadz. Datanya di mana? Yaitu di dalam Yohanes ya, pasal 1 ayat 3. Ya. Yohanes 1 ayat 3 itu dikatakan ya, segala sesuatu, aduh habis waktu lagi. Ya saya baca, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Jadi Yesus menciptakan untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah. Oke. 5 menit kagak cukup dimakan Arif teman-teman. Kagak cukup 5 menit dimakan Arif. Iya. Itu pun Rep, ada yang bilang kelamaan 5 menit katanya. Mana cukup 5 menit itu buat diskusi kalau pakai data gitu ya Rep ya. Iya betul lah dong, betul lah. Karena bertanya itu singkat, tapi untuk menjawabnya kan tentu saja lama menjawab. Karena kalau hanya jawab asal-asalan Pak Ustadz kan ya artinya kan nggak ini juga kan gitu. Jadi harus penuh dengan argumentasi juga. Oke, lanjut. Silakan ditutup teman-teman. Aduh ini kalah terus tapi nggak apa-apa sih karena ini pertama saya live ini.
Sama Ya dengan mana Pak bisa Ustadz. menang, penontonku 3.500 lebih. Oh, Oke saya ya hanya- teman-teman semuanya. Saya akan jawab dulu, tanggapi dulu Tuhan negeri Mekah, tapi Arif meninggalkan Tuhan semesta alamnya. Jadi selain negeri Mekah, dia juga Tuhan semesta alam. Rip. Gimana tanggapan engkau gitu ya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam. Ayo. Al-Fatihah ayat 2. Baik ya teman-teman, cukup itu saya nanggapi Al-Quran. Saya udah paham Arif itu ya. Selain disebutkan negeri Mekah ya, ada juga dia menyebutkan Tuhan semesta alam gitu ya. Berkaitan tentang masalah Tritunggal ya teman-teman. Untuk masalah Tritunggal, kata Arif, saya pengen ketawa loh. Katanya Yesus mengajarkan Tritunggal, mengajarkan Tuhan itu 3 dalam 1. Ini menantang Yesus sendiri rupanya Arif ini. Arif, coba baca dulu ya. Markus 12 nomor 29. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kata Yesus. Tuhan itu Esa. Sekali lagi, Tuhan itu Esa. Gak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita 3 dalam 1. Kagak ada Rip. Nantang Yesus aja Rip rupanya. Terus kalau kita lihat juga Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, satu-satunya Allah yang benar. Gak ada Yesus ngomong kayak gini teman-teman. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau 3 dalam 1. Nggak ada Yesus ngajarin kayak gitu Rep. Nggak ada kata Yesus mengenal Allah 3 dalam 1. Nggak ada. Kau menantang sendiri apa yang dikatakan Yesus jadinya. Gini Rip, berkaitan tentang masalah firman yang telah menjadi manusia. Ketika kutanyakan apakah Yesus itu Allah yang menjadi manusia, lalu kau jawab iya, berarti berdasarkan dalil yang kamu bacakan kepadaku, yaitu Yohanes 1 nomor 1 sampai 14, kan kayak gitu ya. Firman itu telah menjadi manusia. Kita mengetahui Rip, diri seseorang itu pasti dia lebih mengetahui tentang dirinya sendiri, bukan orang lain. Tentang saya lebih tahu diri saya daripada Arif, kan kayak gitu. Begitu pula Arif lebih tahu tentang dirinya daripada saya. Nah, kalau seperti itu, Anda membawakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia yang dimaksud Yesus. Ada 2 pertanyaan di situ. Aku minta secara tekstual, di mana Yesus mengaku ya bahwa aku adalah Allah, aku adalah Allah, kata Yesus. Ingat secara tekstual, karena kamu menjabarkan kepadaku Yohanes 1 pasal 1 itu pakai tekstual. Sekarang aku minta secara tekstual pengakuan Yesus tentang dirinya bahwa aku adalah Allah. Itu satu. Yang kedua Rip, pengakuan Yesus? Aku berasal dari firman. Nah, tuh, carikan di mana Yesus mengatakan dirinya berasal dari firman, coba. Kalau itu kan Yohanes 1 pasal 1 sampai 14 itu adalah tulisan Yohanes. Ini makin bertubi-tubi aku jadinya nanya sama kamu kalau kamu bawa Yohanes itu. Di mana pengakuan Yesus, aku adalah Allah, terus di mana pengakuan Yesus, aku berasal dari firman. Terus yang ketiga, ada 3 Yohanes itu masalahnya. Kapan Yohanes lihat dengan biji matanya firman itu jadi manusia? Kok berani-beraninya dia menuliskan, mengatakan firman itu jadi manusia? Kapan Yohanes itu lihat sehingga dia menuliskan kayak gitu? Coba kamu jawab, jam berapa, hari apa, tanggal berapa Yohanes melihat firman jadi manusia? Makanya kalau bawa Yohanes sama Kurep pasti bermasalah banget kamunya jadinya.
Coba kau jelaskan dulu tentang permasalahan konsep ketuhananmu yang benar. Jangan apa yang dikatakan Yesus lalu kau tantang sendiri dengan doktrin-doktrin di luar apa yang dikatakan oleh Yesus. Coba silakan ditanggapi. Iya. Oke. Ya, saya pikir ini Pak Ustadz ini belum paham tentang yang saya jelaskan dari awal tadi ya. Ya, jadi itu sangat disayangkan sekali teman-teman, karena Pak Ustadz ternyata nggak nyimak ya, tapi ya wajar lah karena kita di dalam ranah diskusi tentu sama-sama mempertahankan itu, tapi tadi saya sudah berikan pembelaan itu ya. Oke, baik. Jadi teman-teman sekalian saya langsung tanggapin aja dulu ya tentang pertanyaan Pak Yusuf, karena tujuan saya adalah mengcounter tentang keimanan saya, jadi saya lebih di situ. Jadi untuk mempertanyakan Islam itu apa-apa, saya mungkin stopkan. Nanti kalau ada kesempatan saya akan tanya lagi. Baik, tadi Anda bertanya bahwa saya bertentangan dengan ajaran Yesus menurut Markus 12 ayat 29. Ya, bahwa hanya satu Allah. Nah, Anda tidak melihat Pak Ustadz, Yesus Kristus itu kan sedang mengutip ayat perjanjian lama Pak Ustadz. Ya, dalam Markus 12 ayat yang ke-29 itu Yesus sedang mengutip Ulangan 6 ayat 4 ya. Sema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Tuhan itu Esa. Jadi Yesus sedang menegaskan ini ya. Makanya dikatakannya dalam ayat 30-nya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Dan Yesus menyimpulkan ke-10 hukum Taurat itu tercantum di dalam 2 firman ini. Kasih secara vertikal dan secara horizontal kepada sesama. Nah, Yesus sedang menjelaskan itu kembali kepada orang-orang Yahudi, kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan itu Esa. Ya. Karena apa? Karena Yesus Kristus sedang memberikan gambaran kepada mereka bahwa Allah itu tidak ada duanya. Tapi ingat, tidak terlepas pada penjelasan saya pertama, bahwa Yesus Kristus dia adalah Alfa dan Omega. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 Pak Ustadz, ini apakah saya harus kasih ayatnya nih ya? Ini pun balik-balik kamera ini yang saya makan waktu. Saya agak lambat. Oke ya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-1 pun berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Ya. Gitu. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa kalau bukan Allah? Yesus mengklaim di situ. Bahkan di dalam Yohanes 8 ayat 58 Pak Ustadz dikatakan ego aimi, akulah dia. Ya, Yohanes pasal 8 ya, ayat yang ke-58. Apa dikatakannya? Ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham jadi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus sudah ada pada purbakala sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dibentuk, Yesus Kristus sudah ada. Ya, kemudian Anda bentur ke dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar. Weh Pak Ustadz, ya, Anda tidak melihat tentang ayat yang kelimanya. Anda mentok di situ dalam ayat 3. Tapi Yesus menegaskan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Kemuliaan Yesus yang setara dengan Sang Bapa itu sudah ada sebelum dunia ada. Ya. Makanya Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ya. Di mana Yesus mengaku sebagai Allah? Di sini tadi dalam Yohanes 8 ayat yang ke Yohanes 10 ayat 30 deh. Ya. Yohanes 10 ayat 30. Allah itu kan Bapa. Ya. Allah itu kan Bapa. Tapi Yesus berkata begini Pak Ustadz, aku dan Bapa itu adalah satu. Echad. Ya. Yahid. Ya. Dia satu dengan Sang Bapa.
Aku dan Bapa adalah satu itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Ya. Kedua Pak Ustadz, yang bisa mengampuni dosa itu hanya Tuhan alam semesta. Tetapi di dalam Markus pasal 5 ayat 2 kalau nggak salah, Markus 2 ya, 2 ayat 5, Yesus mengampuni dosa Pak Ustadz. Apa dikatakannya? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus mengampuni dosanya menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang setara dengan Sang Bapa itu sendiri. Ya, oke, mungkin ditangkapin ulang saja, nanti saya bertanya tentang Islam. Oke. Saya mute ya. Cara ya teman-teman. Nah apa, tarik nafas dulu Pak Ustadz, minum kopi dulu, saya minum kopi juga dulu. Sampai jam berapa kita Pak Ustadz? Sampai subuh. Nggak apa-apa kalau mau sampai subuh. Oke, seru ini ya teman-teman. Panas rupanya, data lawan data kayak gini seru teman-teman. Iya, seneng oke, saya. Oke ya teman-teman, pertama-tama tadi Arif membawakan tentang masalah Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Tetapi Arif lupa juga membaca Yohanes 17 nomor 11 gitu ya. Oh, saya baca Yohanes 17 nomor 3, mentok di 3-nya doang. Lalu dibawa Arif sampai nomor 5. Lah, ketika Arif membacakan nomor 5, dia tidak sampai ke nomor 11 teman-teman. Coba baca nomor 11-nya. Yohanes 17 nomor 11. Coba saya bukakan ya, tentang masalah aku dan Bapa adalah satu. Kayak gini ya teman-teman. Nih. Mana nih Yohanes? Bentar nih Yohanes 17. Semua baik nih. Teman-teman semuanya, kita baca ya di nomor 11-nya ya. Apa kata Yesus di nomor 11-nya? Nih, Yohanes 17 nomor 11 ya. Ya, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Muridnya juga Tuhan kalau kayak gitu dong. Murid-murid Yesus juga Tuhan. Kalau Yesus, aku dan Bapa adalah satu, ternyata murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Macam mana? Ini murid Tuhan jadinya. Kan kayak gitu. Murid-muridnya juga satu dengan Bapa, Rip. Tanggapi kau tentang masalah ini ya. Berkaitan tentang masalah Wahyu 1 nomor 8. Gini Rip ya, Wahyu ini kamu bawa Wahyu tapi nggak baca dari ayat 1-nya, kan kayak gitu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dia dapat wahyu. Apa isi wahyunya? Nih, dia sampaikan isi wahyunya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Ya, firman Tuhan Allah, bukan firmanku, kata Yesus. Minum dulu, Rip. Salah baca atau kayak gimana ini? Ya, kata Yesus firman Tuhan Allah, bukan firman aku, bukan. Ya, itu tanggapanku tentang masalah Wahyu 1 nomor 8. Baca dulu ke nomor 1-nya, karena perkataan aku adalah Alfa dan Omega itu adalah wahyu yang didapatkan oleh Yesus. Makanya teman-teman, kalau kita melihat ke Yohanes 17 di nomor 8 ya, 17 nih nomor 8 tuh, saya bukakan buat teman-teman ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Jadi Yesus terima firman
Makanya di Wahyu 1 tadi dia menyampaikan firman Tuhan. Tuhan itu Alfa dan Omega, bukan Yesusnya yang Alfa Omega. Macam mana Rip? Lama-lama bikin istighfar aja gitu ya. Bikin istighfar aja. Teman-teman semuanya, tentang permasalahan Yesus, Arif memaksakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Coba Arif jangan menghindar ya. Halo kawan, jangan menghindar dari pertanyaanku. Ada 3 pertanyaan yang tidak kamu jawab tentang masalah Yohanes 1 nomor 1 tadi. Ya, yang pertama, di mana secara tekstual di Bible Yesus berkata, "Aku adalah Allah"? Yang kedua, di mana Yesus berkata, "Aku berasal dari firman"? Yang ketiga, di mana Yohanes melihat firman telah jadi manusia? Kapan? Tanggal berapa? Terus di mana Yohanes melihat firman jadi manusia sehingga dia berani menuliskan dalam suratnya bahwa firman itu telah menjadi manusia? Kalau saya menuliskan sesuatu berarti saya lihat dengan mata. Hari ini Arif mencuri, saya tuliskan Arif mencuri pada tanggal 13 Januari. Saya lihat dengan mata. Nah, jadi kapan Yohanes itu lihat dengan matanya firman jadi manusia? Silakan dijawab. Iya. Jadi tadi beberapa ayat yang saya kasih ke Pak Ustadz, Yesus berkata, "Ego aimi, akulah dia," ya kan? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu menunjukkan kealahan. Yesus mengampuni dosa juga, itu menunjukkan bahwa dia setara dengan Sang Bapa. Jadi sebenarnya udah banyak sekali ayat yang saya kasih tadi yang membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dalam Yohanes 1 ayat 1 juga tadi udah sampaikan. Tapi tidak apa-apa ya. Ngopi dulu Pak Ustadz. Nanti sebentar lagi saya ucapkan 2 kalimat syahadat lagi nih. Atau sebaliknya ini. Aduh. Atau sebentar lagi saya yang Kalimantan Tengah ini baru saya baptis ini Pak Ustadz. Pencet tuh. Oke, siap. Oke, baik teman-teman sekalian, kembali lagi ya untuk saya menerangkan. Tadi pertama-tama disinggung ya, supaya saya tidak lupa di dalam Yohanes 17 dulu. Yohanes 17 ayat yang ke-11 dan ayat 8 tadi juga disinggung oleh Ustadz ya. Tapi saya ayat 11 dulu. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, jadi sebenarnya Pak Ustadz di sini terjebak sendiri dengan mengatakan bahwa Yesus mengakui hanya satu Allah saja, yaitu Allah satu-satunya Allah yang benar berdasarkan ayat yang ketiga. Tapi ayat 5 tadi udah jelas bahwa Yesus Kristus memiliki yang namanya kemuliaan sebelum dunia dijadikan, yang setara dengan Sang Bapa. Kemudian dalam Yohanes 11 ini justru menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu sudah ada dan dia ada bersama-sama dengan Sang Bapa. Makanya Yesus berkata bahwa namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Karena nama Yesus, Yeshua HaMashiach itu atau Yud Evafe itu, lihat tangan, lihat aku. Ya, yang artinya adalah tentang juru selamat. Dan Yesus Kristus diberikan nama Yesus. Hendaklah engkau berikan nama dia Yesus, sebab dialah yang akan menghapus dosa umatnya. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi di sini sudah jelas bahwa nama Yesus Kristus itu diambil daripada nama Sang Bapa, yaitu Yod He Vav He. Jadi dia setara dengan Sang Bapa. Di mana kesetaraan itu? Ya, tadi dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus katakan, aku dan Bapa adalah satu. Ya, ego aimi. Yesus selalu katakan ego aimi, akulah dia yang sedang berkata-kata kepadamu. Nah, kemudian kalau Anda membaca seterusnya lagi Pak Ustadz, jangan berpikir saya tidak baca Alkitab. Saya baca sampai ayat yang ke-26 saya baca. Tapi ingat, di dalam ayat yang ke-21 saja itu diterangkan begini lagi Pak Ustadz. Ya, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Jadi di sini Yesus Kristus menerangkan bahwa dia satu dengan Sang Bapa. Dan ketika murid-murid itu kita juga akan satu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Ya, jadi justru dalam Yohanes 17 itu menerangkan bahwa eksistensi Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, yang setara dengan Sang Bapa. Ya, karena Allah itu Esa.
Tapi Esa itu di dalam Kolose 2. Sebentar. 1 Timotius 2 ayat 15. Oh, sorry. Sebentar ya Pak Ustadz ya, masih ada waktu ya. Oke, sebentar. Ya, saya lupa ini ya. Ya, jadi dalam 1 Timotius teman-teman sekalian dikatakan apa? Bahwa Allah itu Esa dan Esa pula lah yang telah menjadi perantaran antara kita, ya, antara manusia dan Allah, yaitu manusia Yesus Kristus, ya, manusia Yesus Kristus. Jadi di sini menunjukkan bahwa Yesus Kristus lagi satu hakikat dengan Sang Bapa, ya. Lalu tadi Pak Ustadz itu lari kemana tadi ya? Ke Wahyu tadi, membantah Wahyu, ya, membantah tadi Wahyu. Ya, 1 Timotius 2 ayat 5 tadi ya teman-teman ya. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadikan pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Lalu Anda kemudian, saya kembali ke dalam Yohanes 17 dulu, Yohanes 17 ayat yang ke-8, Anda berkata, sebab segala firman yang kau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Anda di sini tidak memahami tentang firman. Firman yang dimaksudkan Pak Ustadz di sini adalah dia pakai hologon, bukan hologos. Ya, kaiton logon, tidak menggunakan hologos untuk membedakan. Ya, di situ dalam bahasa aslinya itu menggunakan remata Pak Ustaz. Nanti saya tunjukkan di next time. Ya, itu di dalam firman di dalam ayat 8 itu menunjukkan rema, bukan hologos yang adalah pribadi Yesus, tapi remata. Ya, remata. Jadi makanya dikatakan hologon. Kemudian di dalam Wahyu, ini saya jawab semua itu ya. Wahyu pasal 1 ayat 1 tadi Anda katakan tentang firman. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ini kan Yohanes sedang menjelaskan tentang penglihatan, yaitu tentang penglihatan anak manusia. Yang makanya ayat 2, Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Baru di dalam ayat 8 Pak Ustadz, dia menerangkan aku adalah Alfa dan Omega. Sekian. Teman-teman buat Arif loh. Ngeri juga memakai waktu ya dia. Aduh. Iya. Saya tidak terbiasa Pak Ustadz, jadi untuk bagi waktu itu masih ini. Baik ya, kita tanggapi dulu. Rip, tadi aku ada 3 pertanyaan. Coba jangan menghindar dari pertanyaanku gitu ya. Jangan menghindar dari pertanyaanku. Coba dijawab dulu gitu. Ada 3 pertanyaan yang 2 kali aku ulang-ulang tadi, yang tidak ada jawabannya sampai sekarang ku dengarkan gitu. Di mana dalilnya Yesus mengatakan aku adalah Allah? Di mana dalilnya Yesus mengatakan aku berasal dari firman? Dan di mana Yohanes melihat firman jadi manusia? Tempatnya, tanggalnya, waktunya, harinya kapan? Ah, itu dulu dijawab ya. Udah tiga putaran nih ya, tidak ada jawabannya tentang masalah itu. Terkait tentang Arif tadi mengatakan bahwa ya teman-teman, Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Wah, ini kacau. Ditantang oleh Arif lagi, kata Yesus. Ya, kata Yesus seperti apa nih? Ya, nih mari teman-teman. Di Yohanes 13 nomor 16, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Yesus kagak sama dengan Bapa. Lagi pula Rip ya, Yesus berkata ya, bentar, nih apa kata Yesus? Nih aku bacakan lagi ya, nih apa kata Yesus?
Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kagak setara, Rip. Ente bilang Bapa dengan Yesus setara. Ya, Trinitas itu semuanya setara, Tritunggal itu setara. Ternyata Bapa dengan Yesus aja Bapa lebih besar daripada Yesus. Kagak setara. Makanya di Yohanes 13 nomor 16 kata Yesus, ya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Atau seorang utusan, Yesus kan utusan, tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Apakah betul Yesus ini hamba? Coba kita lihat ya teman-teman. Nih Rip, aku berikan lagi data buat kamu nih ya. Yesus itu seorang hamba, Rip. Aduh, gimana sih? Dasar, aduh. Nah, di sini bukan di sini. Nah, nih ya. Nih, Yesus hamba Tuhan, bukan Tuhan dia. Ini telak lo tulisannya. Dia seorang hamba bukan Tuhan. Ya, Yesus hamba Tuhan. Hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Gimana sih? Lagi pula sudah ku bilang, Rip, kalau konsep Trinitas itu nggak masuk akal karena apa? Yesus pun punya Tuhan. Nih, ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia bersyukur kepada Tuhan, Rip. Kalau kamu samakan Yesus dengan Bapa, ya pasti Yesus berkata gini, Rip, aku bersyukur kepadaku. Kayak gitu. Aku bersyukur kepadaku, bukan kepadamu. Dia ngomong, tapi aku bersyukur kepadaku. Gitu, Rip, ya. Jadi Rip, ya nggak mungkin dong ya kalau kita mengatakan sesuatu itu aku cinta kepadaku, apa kayak gitu, aku cinta kepadaku, aku sayang kepadaku, aneh. Jadi coba jelaskan ya, di mana pengakuan Yesus secara tekstual, aku adalah Allah tekstual yang kuminta. Aku adalah Allah, aku berasal dari firman. Suaramu gak ada? Iya, saya tadi mute. Udah. Oke, ya. Jadi teman-teman, sebenarnya dari pertanyaan yang 3 tadi, Pak Ustadz itu selalu menanyakan hal itu. Tapi nggak apa-apa, saya akan jelaskan lagi kembali teman-teman ya. Jadi yang pertama, Pak Ustadz itu menanyakan ya, karena itu saya fokus di situ ya, tentang kapan Yohanes itu melihat firman menjadi manusia. Ya, jadi ketika Yesus dibaptis dalam Matius pasal yang ketiga, Yohanes Pembaptis itu berkata begini, lihat, inilah dia anak domba Allah. Ya, inilah dia anak domba Allah untuk melepas kasutnya saja. Aku tidak layak. Ya, dia berkata inilah anak domba Allah. Itu merujuk. Jadi dia melihat, dan mungkin Pak Ustadz tidak mengerti. Makanya tadi berulang-ulang Yesus itu hanya hamba Tuhan ya. Abdullah ya. Jadi kan penulisan Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu mereka menulis ke dalam sudut pandang yang berbeda. Tetapi dalam satu objek, yaitu tentang Yesus Kristus, Pak Ustadz. Ya. Jadi ketika Matius menulis itu merujuk kepada silsilah Yesus sebagai anak Allah, anak Daud. Ketika di Markus itu merujuk kepada Yesus sebagai hamba. Ketika di Lukas itu menerangkan demi menyoroti tentang Yesus adalah anak manusia. Di Injil Yohanes itu lebih menyoroti tentang Yesus Kristus sebagai firman Allah yang bersama-sama dengan Allah. Lalu Anda berkata di mana Yesus mengaku sebagai firman Allah. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan ya, tapi mungkin Pak Ustadz yang kurang memang tangkap tadi. Ya. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8 tadi itu jelas Yesus itu mengakui di situ, Pak Ustadz.
Ya, apa dikatakan oleh Yesus di dalam Wahyu pasal 1? Ya, sebentar saya balik. Ini waktu lagi guys. Lama sekali lelet. Ini HP saya udah panas nih, jadi agak lelet. Oke teman-teman, ini dalam ayat 8 itu Yesus mengaku sebagai firman loh. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yesus sekaligus menggunakan di sini Tuhan Allah. Tuhan itu gelar kepenguasaan. Ini Pak Ustadz harus paham. Ketika Yesus Kristus memanggil Tuhan, bukan berarti ada Tuhan yang lain gitu. Tapi dia sedang memanggil Sang Bapa, Sang Penguasa surga. Allah itu merujuk kepada Sang Sumber, yaitu Bapa. Makanya Yesus berkata, ya hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatunya. Yesus mengaku sebagai firman Allah. Ini dia. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir itu. Ya, firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus Kristus maha kuasa loh Pak Ustadz. Ya, dia maha kuasa. Bahkan dalam Wahyu 22 ayat 13 dikatakan, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Ya, lagi firmannya begini dalam Keluar 3 ayat 14. Bila kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ehye Aser Ehye. Ini menunjukkan tentang eksistensi daripada nama Allah yang disematkan kepada nama Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Saya katakan tadi, nama Yesus itu diambil daripada tetragrammaton, yaitu dari Allah Yod He Vav He itu. Ya, yang ada artinya adalah Juru Selamat. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah menerangkan kepada Pak Ustadz. Lalu yang ketiga, pertanyaan ketiga, Yesus apa tadi? Yesus katakan, aku adalah Allah. Ya, aku adalah Allah. Yesus begini Pak Ustadz, dalam Alkitab ketika Anda menanyakan hal itu, Yesus katakan aku adalah Allah, sembahlah aku. Itu tidak akan ada. Tapi tentang pengakuan orang-orang tentang Yesus, itu Yesus jelas menyatakan bahwa dia adalah Allah. Ya, makanya di dalam Lukas 9 ayat 35 juga pun dikatakan, diteguhkan oleh Allah, inilah anakku yang terpilih ya. Di dalam Lukas 9 ya, Lukas 9 ya, ayat yang ke-35. Oke. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ya, itu sama dengan Matius 3 ayat 17 tadi juga. Ya. Jadi Pak Ustadz, tiga pertanyaan Ustadz, kapan Yohanes melihat firman menjadi manusia? Saya sudah jelaskan. Yesus katakan aku adalah Allah. Saya sudah jelaskan dalam Wahyu. Yesus mengaku sebagai firman. Ada juga dalam Wahyu 1 ayat 8. Itu komplit di situ. Itu satu ayat saja udah menjawab. Nah, sekarang saya tanya tentang Islam Pak Ustadz. Bagaimana kemudian Islam? Anda bisa menjelaskan Pak Ustadz. Ya, dan Islam itu mengenal Tuhannya, sementara Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak berwujud, tidak pernah dilihat oleh muka manusia. Bahkan Muhammad sekalipun tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui Jibril, ya, melalui Jibril. Dan saya tidak tahu Jibril ini disebut sebagai Roh Kudus juga, disebut juga sebagai malaikat, disebut sebagai roh kami, ya. Saya juga masih rancu itu Pak Ustadz. Ya, misalnya tadi roh kami itu misalnya dalam surah Al-Anbiya 91 itu meniup ruh. Misalnya, atau surah Maryam 17 misalnya, kami mengutus roh kami, yaitu Jibril. Jadi di sini nanti Pak Ustadz jelaskan bagaimana kemudian Islam bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala sementara tidak pernah berwujud dan tidak pernah dilihat. Silakan. Baik, Rip, sebelum aku menjawab, aku mau tanya sedikit tentang pribadimu, Rip. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, apa yang ada milik kamu dari tubuhmu? Ya, kenapa sih nanya ke pribadi ini Pak Ustadz? Ada apa ini? Enggak, gini, dari ujung rambut, ujung kepala sampai ujung kaki kamu, apa yang milik kamu sendiri? Yang milik saya sendiri? Saya pikir tidak ada Pak Ustadz. Itu dari Tuhan semua. Oke. Ya, Tuhan semua yang menciptakan saya. Baik. Dia pemilik kehidupan saya, hidup dan mati milik Tuhan. Baik, terima dulu. Oke. Kenapa saya menanyakan pribadi Arif, teman-teman? Itulah jawabannya. Cara mengetahui Tuhan. Ya, ketika Arif diciptakan di dalam rahim ibunya, apa Tuhannya kelihatan? Kelihatan Tuhan kayak gitu. Itulah jawabannya, Arif. Ya, makanya ku tanya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu sebenarnya pertanyaan jebakan buat kamu. Kata kamu nggak ada. Semuanya milik Tuhan.
berarti ada itu Tuhan. Tuhannya kelihatan waktu ciptain kaki kamu, tangan kamu, mata kamu di rahim ibumu, kelihatan Tuhannya. Ya kagak lah, kan kayak gitu. Masya Allah, masa Arif kayak gitu aja nggak mikir ya teman-teman. Makanya kata Allah ya, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk keadaan yang sempurna. Terus Quran surah Ali Imran ayat ke-6, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Aku yang telah membentuk kamu di dalam rahim ibumu. Ya, itu jawabannya. Kelihatan enggak Tuhannya waktu membentuk kamu di dalam rahim ibumu? Enggak bakalan kelihatan Tuhan kan? Waktu Tuhan bikin mata kamu, lihat kamu Tuhannya? Kagak. Waktu dia bikin tangan kamu, lihat kamu Tuhannya? Kagak. Ya, kayak gitu, Rip. Kagak usah melihat Tuhan, Rip. Udah aku bilang, ya melihat telinga di samping mata kita aja kalau tanpa cermin nggak bisa. Mana telinga saya ya, mana ya? Nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Susah-susah mikirin Tuhan. Nabi Muhammad tidak pernah ketemu Tuhan kecuali malaikat Jibril. Loh, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami minal masjidil aqsa. Lama ya kalau pakai lagu gitu ya. Jadi gini ya, Rip ya. Kalau kita melihat Quran surah Al-Isra ayat 1, Nabi kami itu pernah bertemu langsung kepada Allah ya. Di situ dikatakan dia langsung menerima firman perintah sholat ya. Gitu. Tanpa melalui malaikat Jibril itu perintah sholat itu. Malaikat Jibril nggak ikut dia. Langsung terima gitu, terima langsung ketemu gitu ya. Jadi gini, Rip, kalau untuk masalah Tuhan tidak bisa dilihat, itu memang seperti yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 5 nomor 37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Jadi kata Yesus, Tuhan itu kagak dapat dilihat. Terus ku bilang di perjanjian lama pun ya, Tuhan juga kagak bisa dilihat dengan mata. Nah, terus juga di Al-Quran, Quran surah Al-An'am ayat 103 ya, la tudrikuhul absar. Di situ dikatakan Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Ya, lalu dengan apa? Pakai akal kita yang dikasih akal gitu ya teman-teman. Ya. Nah, berkaitan tentang masalah doktrin kamu ini, Rip ya. Aku mau tanggapi dulu, kamu pernah mengatakan tadi Yesus diciptakan di awal-awal. Sebelum Abraham ada, Yesus udah ada. Kenapa kamu tidak menuhankan Salomo saja? Karena Salomo pertama kali yang diciptakan. Nah, coba. Nih, Rep. Ya. Sudah pada zaman purbakala ya, aku dibentuk. Pada mula pertama ya, sebelum bumi ada. Salomo udah diciptakan ya, waktu langit baru digariskan. Yesus belum diciptakan, Salomo duluan ya. Rebutan posisi ini Yesus dengan Salomo. Pada mula pertama nih ya, Salomo yang diciptain bukan Yesus. Gimana sih? Rip, aduh ya. Ya. Itu ayatnya di mana tadi, Pak Ustaz? Di mana tadi ayatnya? Ayatnya di mana? Amsal 8 22-23. Oke. Ya, Salomo udah pertama kali diciptakan. Lebih duluan Salomo diciptakan daripada Yesus. Kalaupun kita mau menuhankan yang lebih duluan, maka tuhankan aja Salomo. Ya. Terus lagi gini, Rip, tentang masalah hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Di sini kosakatanya dosamu sudah diampuni, bukan dosamu ku ampuni, bukan, tapi dosamu sudah diampuni, bukan dosamu ku ampuni. Aduh, gimana sih? Coba silakan kamu jelaskan dulu. Aku enggak nambah nanya dulu, ya.